disediakan karena kita akan segera memulai acara pemberkatan pernikahan pada sore hari ini. Sekali lagi kami undang, kami persilakan untuk Bapak Ibu Saudara keluarga yang akan mengikuti acara pemberkatan pernikahan, kami persilakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan karena kita akan segera memulai pemberkatan pernikahan pada sore hari ini. Baik, puji nama Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sore yang berbahagia ini kita akan sama-sama menjadi saksi dalam pemberkatan pernikahan kudus dari Ferdinand Ciubasko dengan Yesi Sandika Kestari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tempat yang sangat indah ini kita akan sama-sama mendukung acara ini sampai akhir. Dan saat ini kita akan menyambut kedua mempelai yang akan memasuki area pemberkatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan inilah dia, kita akan menyambut mempelai pria Ferdinand Ciubasko. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Yaitu Bapak Urip Subekti. Namanya Yesus. Mempelai wanita akan berjalan menghampiri mempelai pria yang sudah siap untuk menyambut mempelai wanitanya. Simbolis ayahanda akan menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Selanjutnya kita persilakan kedua mempelai untuk menempati tempat yang sudah
dari surga datang untuk segenap umatnya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Wow, sungguh kami tahu Engkau hadir di sini saat ini Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan Ferdinand dan Yesi dalam melangkah memasuki musim yang baru dalam kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memegang tangan mereka. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan mengisi kami dengan hati-Mu. Kami mau Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman, bahkan seluruh ibadah pemberkatan pernikahan kudus dari Ferdinand dan Yesi ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk Ferdinand. Bisa minta tolong bunganya Ferdinand jatuh nih. Shalom. Wow, terasa ya hadirat Tuhan ya. Karena ini baru awal aja. Banyak yang sudah menitikkan air mata. Tandanya Tuhan itu tidak pernah melupakan anak-anaknya. Sore hari ini saudaraku, firman Tuhan akan disampaikan secara khusus untuk Ferdinand dan untuk Yesi. Tapi saya berdoa firman Tuhan ini juga akan disampaikan secara pribadi lepas pribadi. Karena firman Tuhan ini sungguh akan memberikan kita satu pencerahan. Apa itu pernikahan? Yang sudah menikah sekian tahun, boleh angkat tangan. Sampai saat ini kalau saya tanya, sudah tahu betul nggak sih apa itu pernikahan? Apa maksud Tuhan? Apa tujuan pernikahan? Udah paham betul? Atau kita berpikir gini, ya udah jalanin aja deh. Karena udah diberkati. Karena hari-hari ini kalau kita melihat di dunia, rasanya untuk ketemu pernikahan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang penuh dengan damai sejahtera, agak sulit. Betul atau betul? Betul ya? Kalau saya tanya, pernikahan yang sempurna, yang indah, yang pernah engkau tahu, kira-kira gampang nggak nemuinnya? Kalau ditanya begitu, saya agak lama ya mikir siapa ya? Karena bahkan pernikahan saya sendiri saya pikir enggak sempurna juga gitu. Hari ini kita mau belajar karena ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan ajarkan di Efesus 5 ayat 32, ayat 31 sampai dengan 33. Yang bawa Alkitab di handphonenya boleh dibuka. Efesus 5 ayat 31 sampai dengan 33, demikian firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara perhatikan ayat 32, satu kata yang menghentak hati saya. Dikatakan bahwa rahasia ini besar. This is a great mystery tentang pernikahan, persatuan antara laki-laki dan seorang perempuan di dalam pernikahan yang kudus. Itu adalah suatu rahasia yang besar. Gak heran banyak orang yang gagal di tengah jalan. Rahasia besar ini karena apa? Karena persatuan antara dua manusia ini menggambarkan persatuan antara surga dan bumi, persatuan antara Allah dengan manusia. Yang kalau Sri Mulat bilang tuh hil yang mustahil. Benar ya?
Yang gak ketawa pasti kelahiran 2000 ke bawah. Kalau yang ketawa pasti seumuran sama saya. Jadi masih kenal Mu Sri Mulat. Itu suatu hal yang mustahil, karena bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus itu bisa bersatu dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana mungkin surga yang sempurna itu bisa bersatu dengan bumi yang sudah hancur, yang sudah luluh lantak. Makanya saya bilang ini suatu hal yang mustahil. Tapi saudara tahu bahwa persatuan yang gak mungkin itu menjadi mungkin di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau saya bilang pernikahan Kristen itu boleh dibilang satu hal yang mustahil kalau dengan kekuatan sendiri. Karena apa? Karena ini bukan cuma penyatuan cinta. No. Tetapi ini ada penyatuan tubuh, jiwa, dan roh. Persatuan tubuh ketika ada hubungan antara suami dan istri dan kemudian menjadi satu daging. Persatuan jiwa itu lebih gak gampang lagi karena menyatukan pikiran dan menyatukan hati. Lalu kemudian yang lebih tidak mungkin lagi adalah persatuan roh. Oleh karena itu Tuhan berkata tidak mungkin yang gelap bersatu dengan terang, karena bagaimana rohnya jadi satu. How come two people in a different ways of everything become one? Kalau Ferdinand dan Yesi pernah ikut kelas BPN aku, mungkin tahu ini jawabannya. Kalau matematika itu mengatakan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu matematika dunia ya. Tapi matematikanya Tuhan, dari ayat yang kita baca, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Itu hal yang mustahil. Gimana logikanya? 1 ditambah 1 itu jadi 1. Itu adalah rahasia besar yang engkau berdua akan jalani mulai hari ini. Tapi hari ini Tuhan kasih 3 poin untuk kau bisa mendalami dan mengerti rahasia besar ini. Yang tidak mungkin bagi Tuhan, itu tidak ada, betul? Karena Tuhan selalu buat jalan. Yang namanya kita bersatu dengan Tuhan itu enggak mungkin. Tapi dia buka jalan lewat Yesus. So untuk tahu bagaimana 2 orang ini menjadi satu dalam perjalanan kehidupan, kau harus belajar dari Yesus. Yang pertama, ketika dia mau bersatu dengan kita, dia mengusahakan untuk dekat dan berada bersama dengan kita. Karena marriage needs intimacy, betul? Dia tidak bertahan di atas, no. Firman Tuhan berkata dia meninggalkan semua kemuliaannya lalu dia turun ke dunia, jadi manusia. Why? Supaya dia bisa ketemu sama kita. Sebegitu besar kasihnya. Dia meninggalkan mahkotanya, dia meninggalkan tahtanya. Untuk apa? Just to meet us. Just to be with us. Oleh karena itu, pernikahan tanpa intimasi, itu nggak mungkin bisa bertahan. Tapi intimasi itu harus diusahakan. Seperti Tuhan mengusahakan dengan menanggalkan seluruh kemuliaannya dan menjadi manusia yang adalah tanah dan debu. Pertanyaannya, mulai hari ini, apakah Ferdinand dan Yesi mau berjuang untuk hal ini? Mau melakukan apa yang Yesus sudah lakukan tanpa memikirkan kemuliaannya sendiri hanya untuk kita? Karena dibutuhkan kebesaran hati yang luar biasa dan perjuangan yang luar biasa untuk membangunnya. Intimacy is the key to a good marriage. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan kasih kita pelajaran bahwa hal yang mustahil ini, persatuan yang mustahil ini bisa jadi karena ada pengorbanan. Pernikahan tanpa pengorbanan itu nggak mungkin. Kalau zaman now dibilang itu namanya halu. Pernikahan halu adalah pernikahan tanpa pengorbanan. Kita belajar dari Tuhan Yesus yuk. Waktu dia ada di dunia ini, dia mengorbankan segalanya. Bukan cuma nyawanya, tetapi harga dirinya.
semuanya dia korbankan. Masih ingat di jalan salib, apa yang dilakukan manusia kepada dia? Ditinju, diludahi, semua yang paling berat dia terima. Dia berkorban. Karena apa? Karena dia mau kita bisa bersama-sama dengan dia. Pengorbanan yang jenis ini yang membuat pernikahan Kristen adalah pernikahan yang sungguh-sungguh ada kedamaian dan sukacita sampai akhir. Kalau tanpa pengorbanan nggak mungkin. Cuman kadang-kadang pengorbanannya berhenti di hari pernikahan atau berhenti di hari honeymoon terakhir, betul? Kalau sekarang tuh teman-teman mungkin tahu ya, yang namanya sleep call. Nah, saya nggak ngerti itu. Itu bisa teleponan sampai tidur dan teleponnya masih nyala. What's the point gitu loh. Tapi itu yang terjadi. Mereka berkorban karena apa? Karena mau dekat. Tapi masalahnya hal-hal yang kayak gini, ketika pernikahan masuk dalam hari-hari yang nyata, pengorbanan itu entah kenapa menghilang. Alih-alih dari pengorbanan yang ada adalah tuntutan. Betul atau betul? Akhirnya rumah tangga jadi kayak persidangan. Dan semuanya suami dan istri ganti profesi. Jadi jaksa penuntut. Terdakwanya pasangannya. Dituntut ini, dituntut itu, pengorbanannya hilang. So can you please both of you? Apapun sacrifice yang kalian berdua sudah lakukan sampai hari ini, sampai engkau duduk di sini dan siap untuk mengikat janji. Do it again and again and again. Lalu yang terakhir. Kalau yang terakhir udah pada bangun ya biasanya ya. Bagaimana pernikahan, persatuan yang mustahil ini bisa mungkin adalah karena ada perjanjian. Covenant. Oleh karena itu, Alkitab kita ditulis sebagai buku perjanjian. It's covenant between us and God. Dan semuanya isinya pasal-pasal. Apa yang dituliskan, bagian kita, bagian Tuhan, janjinya dan sebagainya. Sebentar lagi kalian berdua akan mengatakan janji. Tahukah bahwa hal yang terindah, hal yang paling berharga yang bisa diberikan oleh suami kepada istrinya adalah janji sampai maut memisahkan. Hal yang paling berharga yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang bisa istri berikan kepada suaminya adalah sebuah janji sampai maut memisahkan. Karena di dalam Tuhan kita belajar, Dia sendiri yang buat janji buat kita. Dia bukan buat janji yang asal-asalan, tapi Dia katakan inilah perjanjian baru. Perjanjian darah. Perjanjian darah artinya apa? Perjanjian darah artinya perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Karena selama darah itu mengalir dalam tubuhmu, maka janji itu terus ada dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, hari ini saya ingin kalian berdua mencatat baik-baik 3 poin ini. Untuk membangun satu pernikahan yang adalah rahasia besar, yang kalian belum tahu apa yang kalian hadapi di depan. 3 kekuatan ini, intimacy, perjuangkan, sacrifice, mau merendahkan diri, mau melayani, mau berkorban. Dan ingat bahwa perjanjian ini sampai maut memisahkan. Kalau kalian berdua pegang ini, saya percaya kalian akan baik-baik saja. Yang terakhir saudara, firman Tuhan saya mau sampaikan di Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Ferdinand dan Yesi, dalam perjalananmu, mungkin perjuanganmu tidak sempurna.
Pengorbananmu sebagai istri mungkin tidak sempurna. Mungkin perjanjian kalian berdua ada kurangnya dalam perjalanan. Tapi Tuhan ingatkan hari ini, yang menyempurnakan dan mengikat adalah kasih. Apapun yang kau lakukan, pastikan kau lakukan dalam kasih. Apapun yang kau terima dari suamimu, dari istrimu, pastikan kau menerimanya dalam kasih. Karena hanya kasih yang akan mengikat dengan sempurna. Setiap kali saya memberkati pasangan yang menikah, saya merasa seperti saya sedang berdiri di sebuah pelabuhan untuk mengantarkan dua orang yang saling mencintai naik ke perahu kehidupannya. Dan perlahan-lahan melihat perahu itu mulai berjalan mengarungi samudra. Dan dalam hati saya selalu berdoa, biar Tuhan ada di dalam perahu mereka. Sehingga apapun yang mereka hadapi, entah badai, entah pencobaan, angin topan, mereka tetap kuat. Dan hari ini adalah saatnya. Siapkan hatimu, karena engkau akan melakukan sesuatu yang kau lakukan sekali seumur hidupmu. Berjanji di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan jemaat, sampai maut memisahkan. Amin, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk Ferdinand dan Yesi. Hamba tahu tidak mudah apa yang mereka lalui, tapi bersama dengan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, Allah Immanuel yang akan bersama dengan mereka, hamba tahu mereka akan dipegang oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam perjanjian nikah, dalam prosesi pernikahan kudus. Allah sendiri yang akan mengambil alih, dan Allah sendiri yang akan menjadi saksi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan menyaksikan kedua mempelai mengucapkan komitmen janji nikah mereka. Seperti yang firman Tuhan telah sampaikan, perjanjian ini adalah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Oleh karena itu, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, dengan alasan apapun tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ferdinand, Yesi, saat ini adalah saat yang kudus, di mana engkau berjanji di hadapan Tuhan. Ucapkan dari hatimu dan sungguh-sungguh nyatakan janji ini, karena memang engkau mengasihi pasanganmu. Mari saudaraku, kita berdoa bersama-sama. Kita mau topang kedua mempelai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allahku yang menciptakan kedua mempelai, yang menciptakan hari ini, sehingga hari ini ada. Dan kami semuanya, kami bersyukur Tuhan, dan kami menyerahkan perjanjian nikah ini dan tukar cincin ini di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Ferdinand untuk menyampaikan komitmen janji nikahnya kepada Yesi. Hai, Yesi. Udah 7 tahun kita bareng-bareng. Mungkin ini hari yang spesial gitu kan. Masih nggak nyangka sih, masih nggak nyangka. Ya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Ferdinand Ciubasko, menyatakan dengan tulus, ikhlas, bahwa Yesi Sandika Kestari yang berada di depan saya ini
mulai saat ini menjadi istri yang sah, menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungimu dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk mempelai pria yang sudah mengucapkan janji nikah. Selanjutnya dari mempelai wanita dipersilakan. Hai Ferdinand, terima kasih untuk 7 tahun ini sudah ada di samping saya, sudah menemani saya di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya. Saya, Yesi Sandika Kestari, menyatakan dengan tulus, ikhlas bahwa engkau Ferdinand Chiu Basko yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut kepada Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk mempelai wanita yang sudah mengucapkan janji nikah. Sekarang kita akan tukar cincin. Ferdinand dan Yesi, cincin ini dibuat dari emas dan biasanya disematkan berlian di antaranya. Tahukah kalian berdua bahwa untuk mendapatkan emas dan berlian itu melewati api yang begitu panas, tekanan yang begitu berat, tetapi mereka nggak hancur. Mereka justru keluar sebagai emas murni dan berlian yang indah. Cincin ini sebagai meterai dari komitmen janji nikah kalian berdua, dan setiap kali engkau melihat cincin ini di jari manismu, engkau tahu cintamu teruji sekalipun dari dalam api. Pasangkan cincin ini kepada istrimu. Berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai saudaraku. Yesi, pasangkan cincin ini ke jari manis suamimu, dan biarlah cincin ini mengingatkan bahwa dalam keadaan apapun, engkau akan berdiri di sampingnya dan menjadi penolong yang setia. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai.
Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan sama-sama berdoa untuk kedua mempelai. Bapa di dalam surga, saat ini hamba-Mu bergerak berkata-kata dalam otoritas ilahi. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala dosa, segala kutuk, segala kesalahan yang berasal dari masa lalu, yang berasal dari keluarga nenek moyang, saat ini akan hamba perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, dilepaskan. Segala ikatan yang tidak berasal dari Tuhan saat ini dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan saat ini darah anak domba Allah mengalir atas Ferdinand dan Yesi, menyucikan mereka, menguduskan mereka, mengampuni mereka, sehingga ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan, tidak ada yang menghalangi segala berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Saat ini hamba berdoa Tuhan, segala berkat yang terbaik kiranya dibuka di dalam nama Tuhan Yesus. Segala tingkap-tingkap langit dibuka atas kehidupan mereka. Berkati pernikahan ini Tuhan, berkat-Mu melimpah dari hari ini sampai Maranatha. Dan saat ini Tuhan hamba berdoa, hamba memberkati Ferdinand. Tuhan, berikan dia urapan, urapan imam, urapan kepala, bahwa dia akan memimpin biduk rumah tangga ini dan istrinya dalam kasih Tuhan, seperti Kristus mengasihi jemaat, berkorban bagi jemaat, apapun keadaannya, kiranya hatinya dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga apapun yang terjadi dia tetap mengasihi istrinya, dia tetap mengasihi keluarganya. Berkati setiap pekerjaannya Tuhan, usaha dan bisnisnya, kiranya dibuat berhasil segala pekerjaan tangan-Mu, diberkati setiap usahamu, diberkati pundi-pundimu, sehingga Engkau dicukupkan bahkan berkelimpahan. Dan dari keluarga ini adalah saluran berkat yang Tuhan berikan bagi banyak orang. Hamba memberkati Tuhan Yesi dengan hati seorang penolong yang sejati, penolong yang sepadan di mata Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini berikan dia kasih yang mengalir dari hatinya, dari mulutnya keluar puji-pujian, ucapan yang manis, ucapan yang menyejukkan, sehingga di dalam keluarganya, di dalam rumahnya ada damai sukacita yang melampaui segala akal dan melampaui segala keadaan. Jadikan Yesi penopang
tiang doa yang tidak pernah lelah mendukung suaminya, menolong dalam segala keadaan. Karena Engkau akan memberkati setiap istri-istri yang tunduk pada suami, dan Engkau akan menjadikan dia seperti pohon yang ditanam di aliran air. Hamba berdoa Tuhan, kiranya anak-anak ilahi lahir dalam rumah tangga mereka. Anak laki-laki, anak perempuan, keturunan ilahi Tuhan berikan yang terbaik, sehingga ini menjadi generasi yang meninggikan nama Tuhan, dan ini memuliakan nama Tuhan, dan menjadi sukacita bagi orang tuanya dan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya saat ini berkat-Mu turun atas mereka berdua. Amin. Dalam otoritas Tuhan, hamba bergerak dan berkata-kata. Dan saat ini, di dalam kekudusan-Mu Bapa, hamba memberkati, meneguhkan ikatan pernikahan dari Ferdinand Ciubasko dan Yesi Sandika Kestari. Mulai hari ini mereka dipersatukan dalam ikatan cinta yang suci bersama dengan Tuhan sampai maut memisahkan. Kiranya setiap anugerah yang terbaik dari Abraham, Ishak dan Yakub diturunkan atas pernikahan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, persekutuan, penyertaan Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan untuk kedua mempelai silakan bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan mempelai pria akan membuka cadar dari mempelai wanita. Mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, mari kita sama-sama hitung Bapak Ibu Saudara. Di hitungan ketiga cadarnya boleh dibuka dan kita berikan tepuk tangan yang meriah. 1, 2, 3. Mari kita beri tepuk tangan. Inilah Yesi Sandika Kestari. Kecantikannya terpancar. Dan selanjutnya momen yang ditunggu-tunggu oleh kedua mempelai. Mereka akan melakukan cium kudus. Yang pertama akan cium kening, cium pipi kanan, pipi kiri, kemudian yang terakhir cium bibir. Nanti kita semua beri tepuk tangan. Nah, akan selesai kalau tepuk tangannya selesai, oke? Sudah siap? Oke ya, saya hitung 1, 2, 3. Cium kening, pipi kanan, pipi kiri, dan mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia wedding kiss Ferdinand dan juga Yesi. Puji nama Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada hadiah dari gereja yang akan diserahkan oleh Ibu Pendeta Arli Pangabean. Selamat untuk suami istri yang baru, dan dari gereja Keluarga Allah Jakarta, saya mewakili gembala dan seluruh pelayan Tuhan menyampaikan hadiah yang terindah, yaitu firman berisi perjanjian antara kalian dengan Tuhan. Jangan biarkan buku ini kosong, tanpa isi dan tak pernah dibuka sama sekali. Tapi berikan janji kepada Tuhan. Mulai hari ini kami mau berjalan bersama dengan firman. Silakan diterima, ini akte pernikahan. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kedua mempelai yang sudah menerima Alkitab dan juga akta pernikahan dari gereja. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan kedua mempelai akan menghampiri orang tua
untuk memohon doa dan restu. Papa Mama yang terkasih, ini adalah saatnya Papa Mama melepaskan Ferdinand dan Yesi untuk mengarungi kehidupan mereka. Doakan terus, percayakan dalam tuntunan Tuhan. Dan saat ini kiranya dengan besar hati dan dengan penuh kasih, Papa Mama melepaskan otoritasmu terhadap anak-anakmu dan menyerahkannya kepada Tuhan. Ini orang tua cowok. Sujud. Halo, Pak. Pertama, Dinal mau ngucapin terima kasih banyak. Sampai sekarang Liang sampai bisa berdiri di depan Papa sekarang. Sayangnya Mama udah gak ada. Dia pasti bahagia, Liang yakin. Terima kasih banyak, terima kasih. Mungkin gak ada yang bisa Liang bales. Gak ada yang bisa Liang bales. Gak ada. Gak bisa terbalaskan, Pak. Yang kedua, Liang mau minta maaf karena banyak banget kesalahan Liang yang sengaja maupun gak sengaja. Banyak banget kesalahan Liang. Masih banyak kurang yang Liang belum bisa berikan ke Papa. Tapi Liang sebisa mungkin pengen lihat Papa seneng. Pengen lihat Papa seneng. Yang ketiga, Liang mohon doa dari Papa sehingga Liang dan Yesi, Ferdinand dan Yesi bisa memulai keluarga baru kami. Liang minta doa, paling penting doa dari Papa. Gitu aja, Pak. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dan
terima kasih udah merawat Yesi 29 tahun. Terima kasih sudah mendidik Yesi menjadi Yesi yang sekarang. Yesi mohon doa restu ke papa, ke mama, biar Yesi dan Ferdinand bisa menjalani hubungan rumah tangga sesuai dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesi minta supaya papa bisa menerima Ferdinand menjadi suami Yesi. Ya Pak, Ma. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu. Dan selanjutnya kedua mempelai dipersilahkan untuk memberikan persembahan sulung dan melakukan penandatanganan buku nikah yang sudah disiapkan untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Bapak Ibu Saudara, saat ini kedua mempelai sedang melangsungkan penandatanganan buku pernikahan yang kau tabur di tuai bahagia. Dan selanjutnya mereka akan memberikan persembahan sulung yang pertama kali mereka berikan dalam keluarga mereka. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai. Inilah dia Ferdinand dan juga Yesi. Baik, seluruh prosesi ibadah pernikahan kudus
dari Ferdinand dan Yesi sudah mau selesai sampai di akhirnya. Dan saat ini dengan penuh sukacita dan dengan bangga atas nama Gembala dan seluruh pelayan Tuhan, Gereja Keluarga Allah Jakarta, saya mengumumkan keluarga baru yang hari ini ada bersama-sama dengan kita, keluarga Ferdinand Ciu Basko. Dan mulai hari ini mereka akan menjadi satu keluarga yang utuh, berjalan bersama dengan Tuhan. Saya persilahkan untuk ucapan terima kasih dari mempelai. Shalom, selamat sore untuk teman-teman, saudara. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih ke tim dari Gereja GBIKA. Terima kasih udah membantu. Terus yang kedua, saya mau terima kasih ke tim WO dari Heroka Ballroom. Terus ketiga, saya mau terima kasih ke Papa, Mama, Papa Cece, dan saudara-saudara. Mungkin nggak bisa diucapkan satu-satu. Terus dari teman gereja juga, dari teman Komsel, Ferdinand mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih udah datang di acara pemberkatan kami. Terima kasih banyak. Itu saja. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan untuk kedua mempelai. Dengan demikian berakhir pemberkatan pernikahan kudus dari Ferdinand dan Yesi. Saya mohon semuanya untuk bangkit berdiri, kedua mempelai untuk menghadap kepada altar. Kita mau mengakhiri ibadah ini. Mari dengan sukacita kita mengakhiri ibadah ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami naikkan pujian syukur hanya kepadamu saja. Karena sungguh segala sesuatu yang baik, segala yang indah, datangnya hanya daripada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dalam ibadah ini. Dan mempelai berdua sudah boleh mengikat janji nikah mereka di hadapan Tuhan. Kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang memberkati setiap kami. Kami pulang tidak lagi sama, tetapi menjadi kami yang baru dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk acara resepsi yang akan dilangsungkan. Tuhan, Engkau terus beserta dengan keluarga besar. Segala yang dipersiapkan, dikuduskan dan disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semuanya boleh menjadi perayaan sukacita yang sungguh dapat memberikan kegembiraan pada hari ini untuk kedua mempelai, keluarga besar, dan juga handai tolan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri ibadah ini. Kami naikkan setiap doa, pujian, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga. Kalau engkau mau, engkau boleh angkat kedua tanganmu. Terima dan aminkan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Amin. Tuhan memberkati keluargamu. Amin. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dan bisnismu. Amin. Apapun yang diperbuat oleh kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Amin. Tuhan memberkati kesehatanmu. Amin. Dijagainya engkau dan dilindunginya dari segala Amin. sakit, penyakit, dan mara bahaya. Amin. Diberkati keuanganmu. Yes, amin. Diberkati pundi-pundimu. Amin. Sehingga engkau dicukupkan dalam segala sesuatu. Amin. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus,
penyertaan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Haleluya. Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dengan demikian berakhir sudah acara pemberkatan pernikahan kudus antara Ferdinand Siubasko dengan Yesi Sandika Kestari hari Minggu 20 Februari 2022. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara, keluarga, dan juga kerabat dari kedua mempelai yang sudah menghadiri acara pemberkatan pernikahan kudus ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Dan acara selanjutnya akan ada foto dari kedua mempelai bersama dengan keluarga. Yang pertama, kedua mempelai dengan papa mama. Dan juga setelah ini berserta dengan Ibu Pendeta Arli Panggabean. Oke, silahkan Ibu Arli bersama dengan kedua orang tua. Baik, waktu selanjutnya kami serahkan kepada wedding organizer yang bertugas. Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama dari orang tua dan Cece dari Ferdinand dulu. Foto bersama dengan kedua mempelai. Silakan kedua mempelai bersama dengan orang tua dan Cece. Setelah ini dengan orang tua mempelai wanita. Oh, boleh. Beserta dengan saudara kandung, boleh? Persilahkan. Ya, beserta saudara kandung. Setelah ini mempersiapkan diri mama papa dari Yesi. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mama Papa
dari Yesi. Langsung aja di take over aja Kak. Dari Ya, saudara kandung dari Yesi dipersilahkan. Baik, setelah ini kedua mempelai akan mengucapkan. Hai, untuk teman-teman yang dan saudara yang nonton di YouTube, di live YouTube, kami berdua, Ferdinand dan Yesi, mengucapkan banyak terima kasih atas doanya, dan terima kasih sudah bersama kami mengikuti pemberkatan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Gitu shoot ya? Langsung berdua gitu shoot ya? Ya udah. Dari Kebumen,